بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga di hari yang berbahagia ini kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas kembali melaksanakan kegiatan rutin yang wajib untuk kita lakukan, yaitu belajar menuntut ilmu. Anak-anak yang soleh-solehah, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita di hari yang berbahagia ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tayyib, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran yang kemarin, dan hari ini kita materinya tentang hak-hak istimewa Allah dalam berdoa, ya. Karena berdoa sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya berdoa kemarin termasuk ibadah, yaitu ibadah lisan dan juga ibadah hati. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita harus mengucapkan dengan lisan kita, ya kan? Lisan kita berbicara, berucap, dan hati kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di dalam berdoa itu terdapat hak-hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Mari kita pelajari bersama. Anak-anak yang soleh-solehah, ya, hak-hak istimewa Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, ya. Kita ketahui bahwasanya di antara penyebab perolehan keberuntungan, kejayaan, keberhasilan, dan silih bergantinya kebaikan serta penghindaran dari segala bencana dan hukuman, juga pengangkatan malapetaka yang melanda dan kemalangan adalah yaitu doa dengan tulus ikhlas dalam kekhusyuan dan kesungguhan hati dalam doa. Ketika seseorang itu berdoa dengan tulus ikhlas, khusyuk dalam berdoa, benar-benar memohon kepada Allah dengan kesungguhan hati, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Ya, Allah akan mengabulkan doanya. Dan doa yang dipanjatkan dengan tulus ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah, inilah yang bisa mendatangkan keberuntungan bagi orang tersebut, memberikan kejayaan, keberhasilan, ya, kebaikan yang silih berganti, dihindarkan dari segala bentuk bencana, musibah, penyakit, dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu kita harus sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka dimohon, ya, suka untuk didoai, dimohon, dimintai. Dan justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu memohon, untuk selalu berdoa kepadanya. Sebab permohonan doa dapat memberikan manfaat.
baik dari hal-hal yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berdoa kepadanya. Dan Allah akan mengabulkan doa bagi orang-orang yang berdoa kepadanya. Namun perlu diperhatikan ketika berdoa agar doa itu dikabulkan oleh Allah, harus berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga sungguh-sungguh dalam berdoa. Kita benar-benar menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang tidak mau berdoa. Ya. Di sini Allah mengatakan barang siapa yang menyombongkan diri dari menyembahku, menyombongkan dari beribadah kepada Allah. Ya, di sini Allah yang pertama mengatakan barang siapa yang berdoa. Nah, kemudian selanjutnya barang siapa yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu doa termasuk hak istimewa Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Siapapun itu. Baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu orang soleh atau yang lainnya. Karena doa ini adalah hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan ibadah, ya. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Apa artinya? Artinya doa adalah ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Doa sangat dianjurkan setiap waktu sebagai ibadah yang berpahala sangat besar. Ya. Di samping kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Doa dapat mewujudkan segala kebutuhan pribadi dan umum, urusan dunia dan agama, ketika hidup dan setelah mati. Ini, kita harus minta apa yang bermanfaat bagi kita, bagi diri kita pribadi, bagi masyarakat umum, bagi urusan dunia kita, urusan agama kita, untuk kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat kita. Itu semua doa bisa dianjurkan, ya. Doa bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka yang berdoa dengan penuh kerendahan hati kepadanya ketika tertimpa persoalan-persoalan genting dan krisis, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Yang artinya keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihi wassalam, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Ya. Jadi orang yang menghambakan diri kepada Allah, justru Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, akan memujinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, ya, orang-orang yang soleh atau orang-orang yang bertakwa di atas muka bumi ini, para nabi dan rasul, yang mana mereka adalah orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Padahal para nabi, para rasul adalah manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan pentingnya doa. Ya. Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Adam dan istrinya alaihissalam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bisa kita amalkan. Ketika kita selesai sholat misalnya, kita baca ini, atau ketika kita mau salam ya, imamnya belum salam, kita sudah baca, misalnya sudah baca doa tahiyat ya, salam, kemudian doa mohon perlindungan dari azab kubur. Kemudian boleh ketika masih ada waktu boleh memperbanyak doa. Di antaranya doa ini kita mohon ampunan dari dosa-dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihi wassalam ya ketika berbuat dosa, yaitu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ada juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau selalu meminta berdoa kepada Allah agar diri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya dijauhkan dari kesyirikan dan menyembah berhala. Ini doa ini juga bisa kita baca agar anak keturunan kita dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari menyembah berhala. Karena dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik, ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini dosa yang paling besar. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari doa syirik. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar anak cucu kita nanti juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Doanya yaitu Rabbi ja'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini bisa dilihat di surat Ibrahim ayat 35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah yaitu negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya, ini penting. Doa penting yang harus kita baca juga. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, beliau selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak keturunan yang soleh. Beliau hingga menginjak usia tua masih belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau senantiasa berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa putus asa. Sampai Allah mengabulkannya dengan dikaruniai anak yang soleh. Ya, dengan anak yang soleh. Nah, ini doa agar kita dikaruniai anak keturunan yang soleh. Doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini bisa dihafal. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 38. Ya, ini bagi orang tua silakan memperbanyak doa yang mulia ini, yaitu meminta agar diberikan seorang anak yang baik, yang soleh, ya. Dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyah yang baik ini adalah anak yang soleh atau keturunan yang soleh. Kemudian ada juga doa dari Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau selalu berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit. Jadi beliau ini bertahun-tahun ya menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, dan beliau terus berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan tanpa putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Nah, ini ketika kita ditimpa penyakit ya, tidak kunjung sembuh, terus berdoa kepada Allah dengan hati yang benar-benar mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ayub ketika dia berseru kepada Rabb-Nya, sungguh aku ditimpa mudarat dan Engkau Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Ya. Kemudian yang kelima, doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berdoa agar diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang jua pun setelahnya.
Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling megah, ya, yang mana tidak ada orang setelahnya yang diberikan kerajaan semegah kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman bisa menguasai angin, ya, dan bala tentaranya ada yang dari hewan, kemudian dari jin juga, ya. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa agar kita diberi karunia yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, ia berkata, wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Ya. Jadi silakan, ya, kita minta rezeki yang lebih supaya bisa haji misalnya, dimudahkan rezekinya, ya, dimudahkan, dilancarkan usahanya, usaha orang tuanya misalnya, usaha bibi pamannya dan lain sebagainya. Silakan didoakan, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan paus, ya. Ketika beliau berada di dalam perut ikan, beliau selalu berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kesulitan. Ya, doa beliau, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa Nabi Yunus agar diselamatkan dari kesulitan, ya. Dan banyak lagi doa-doa dari para nabi. Ada doa dari Nabi Musa alaihissalam yang dia berdoa agar diselamatkan dari musuh-musuhnya yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Ada juga doa Nabi Yusuf agar diselamatkan dari wanita yang mengajak dia untuk berzina, ya. Kemudian ada juga doa Nabi Ayub yang lain agar diselamatkan atau disembuhkan dari penyakitnya. Jadi doa itu memberikan kebaikan, ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, kebaikan usaha, kebaikan anak keturunan, ya, dan kebaikan apapun, ya. Maka dari itu kita harus memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keutamaan doa itu juga sangat luar biasa. Ini keutamaan doa. Yang pertama, doa adalah ibadah. Masya Allah. Ketika kita berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Makanya ketika kita berdoa, sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah itu doa kita dikabulkan atau tidak, ya, kita tetap mendapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena kita sedang beribadah kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu tidak ada ruginya. Dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berdoa tidak ada ruginya. Berdoa yang kedua, berdoa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu zikir dan ibadah yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan doa. Doa itu ringan, ya, ringan. Cuman ini menjadi berat bagi orang-orang yang tidak Allah beri taufik kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan untuk berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan Allah mengancam orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah. Allah ancam mereka dengan neraka jahanam. Mereka akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina. Yang keempat, ini menunjukkan bahwasanya Allah murka terhadap orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Ayat di atas itu juga menunjukkan bahwasanya Allah murka, sehingga Allah akan memasukkan orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah
ke dalam neraka jahanam. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, "Malam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Allah marah kepadanya. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Ketika seseorang dimurkai oleh Allah, maka akan rusaklah kehidupannya. Ya. Kemudian yang kelima, doa ini mampu menolak takdir Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Yang keenam, banyak berdoa bisa menghindarkan bencana dan musibah. Ya, kita harus memperbanyak berdoa. Terlebih lagi di zaman atau di masa-masa kita hari ini, yang mana wabah menyebar di mana-mana. Ya, yaitu virus corona, ya, virus corona yang membahayakan. Ya, dan yang merugikan kita. Dengan adanya virus corona, kita tidak bisa pergi ke sekolah, ya. Yang tadinya kita bisa belajar dengan teman-teman kita di sekolah, mendapatkan ilmu yang banyak, ya, kita terhalang. Ya. Kita harus memperbanyak berdoa. Kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, ya, agar virus ini segera Allah angkat, sehingga ya kehidupan normal kembali, kita bisa sekolah normal kembali seperti biasanya, ya, sehingga ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali normal seperti biasa, ya, kita jangan ingkar nikmat. Maksudnya ingkar nikmat yaitu dengan tetap malas ketika belajar, ya, tidak. Sehingga kedepannya ketika kita sudah bisa masuk sekolah kembali, kita harus lebih bersyukur kepada Allah, yaitu dengan lebih semangat dan lebih memanfaatkan waktu di sekolah dengan sebaik-baiknya. Gitu ya anak-anak yang saleh dan salihah. Kemudian yang ketujuh, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Ya. Kenapa? Karena doa adalah mudah, ringan, hanya ucapan di hati. Maka dari itu orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam. Ya, malas atau tidak mau duluan mengucapkan salam. Itu adalah orang yang bakhil. Ya. Jadi ini pelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya baca buku kalian terlebih dahulu, yaitu halaman tentang doa, yaitu halaman 37 sampai 41, ya, dibaca terlebih dahulu. Ya, setelah mendengarkan video materi pelajaran dari Ustadz, perkaya lagi pengetahuan kalian dengan memperbanyak baca, ya. Kemudian setelah itu baru kerjakan tugas, ya. Jangan ngerjakan tugas dulu baru lihat video, ya. Ketika ada soal, soal nomor 1 apa ya, baru dicari di buku atau dicari di video. Jadi baca dulu atau dengarkan dulu materi video ini, kemudian baca buku, baru kerjakan soal-soal yang ada. Insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi sekali lagi Ustadz ingatkan bahwasanya kalian belajar ini untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kalian. Bukan hanya sekedar untuk mengerjakan soal-soal tugas dikumpulkan sudah selesai, tidak. Ya, sekali lagi kalian belajar meskipun di rumah, ini adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kalian, sehingga kalian bisa tahu, memiliki ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut, ya, kalian akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita belajar. Ya, jadi sekali lagi tujuan kita belajar bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, cari nilai, habis itu sudah selesai. Enggak seperti itu. Namun tujuan kita belajar adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ya, meskipun kita tidak melihat buku. Kenapa? Karena kita sudah menghafalnya, memahaminya, sehingga sampai tua nanti ilmu bisa kita amalkan. Karena kalau cuman tujuannya untuk mengerjakan tugas, ya sudah, ketika buku itu ditutup,
Lupa kalian. Tadi belajar apa? Nggak tahu. Tadi materinya apa? Nggak tahu. Nah, itu kalau tujuannya hanya sekedar menyelesaikan, mengerjakan tugas. Ya, setelah selesai tugas dapat nilai, ya sudah, hilang ilmu. Sia-sia kan? Mubazir kan? Ya, maka dari itu anak-anak yang soleh-solehah, kita perbaiki niat kita dalam belajar. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan dikerjakan ya anak-anak yang soleh-solehah, halaman 42. Sekian dulu materi pelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk terus belajar memahami agamanya yang mulia, yaitu agama Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.